Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Suparti, kelas RA2 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Ilmu Pendidikan, yaitu membuat video yang berjudul Ilmu dan Budaya. Selamat menyaksikan. Di sini ada pengertian ilmu. Apa sih ilmu itu? Ilmu adalah sistem pengetahuan yang terorganisir dan dapat diuji, yang diperoleh melalui metode penelitian yang sistematis. Ilmu berfungsi untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena di dunia. Dalam konteks pendidikan, ilmu mencakup berbagai disiplin seperti sains, filsafat, dan teknologi yang saling berkaitan. Ilmu juga berperan penting dalam pengembangan manusia dan masyarakat, karena membantu individu untuk berpikir kritis dan logis. Ada beberapa ciri-ciri ilmu. Yang pertama yaitu objektif. Objektif adalah ilmu berusaha untuk memahami kenyataan tanpa bias pribadi. Artinya yaitu ilmu berusaha untuk memahami kenyataan atau fakta apa adanya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi. Contohnya yaitu seorang ilmuwan sedang meneliti apakah tanaman tumbuh lebih baik dengan cahaya matahari atau lampu. Ia tidak boleh membiarkan pendapat pribadinya seperti saya lebih suka tanaman tumbuh dengan lampu mempengaruhi hasil penelitiannya. Ia harus mengamati dan mencari fakta berdasarkan apa yang benar-benar terjadi tanpa mengutamakan preferensi atau perasaan pribadi. Yang kedua, ada sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah proses pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan metode yang terstruktur. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui mata pelajaran mana yang paling disukai oleh murid-muridnya di kelas. Ia membuat survei dengan pertanyaan yang jelas dan terstruktur, seperti mata pelajaran apa yang paling kalian suka, pelajaran apa yang paling kalian suka, dan memberi pilihan jawaban yang jelas. Setelah itu, ia mengumpulkan semua jawaban dan menganalisis data dengan menghitung berapa banyak siswa yang memilih setiap mata pelajaran. Nah, dengan cara ini, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan teratur dan terstruktur. Yang ketiga, yaitu ada dapat diuji. Hipotesis dalam ilmu dapat diuji melalui eksperimen atau pengamatan. Yang keempat, ada kumulatif. Kumulatif pengetahuan ilmiah berkembang dari penemuan sebelumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis ilmu. Apa saja jenis-jenis ilmu? Akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada ilmu alam. Ilmu alam yaitu mempelajari fenomena alam seperti fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua ada ilmu sosial. Ilmu sosial mengkaji interaksi manusia dengan masyarakat, misalnya sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Yang ketiga ada ilmu budaya. Ilmu budaya fokus pada aspek budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Ada manfaat ilmu. Yang pertama ada memecahkan masalah. Ilmu memberikan alat untuk memahami dan menyelesaikan masalah sosial dan budaya. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, pengetahuan ilmiah dapat membantu keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada pengembangan masyarakat. Ilmu berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada pengertian budaya. Budaya merujuk pada keseluruhan cara hidup sekelompok manusia, termasuk nilai, norma, tradisi, bahasa, seni, dan sistem kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah hasil interaksi sosial yang mencerminkan pengalaman kolektif masyarakat. Sebagai produk manusia, budaya tidak statis. Ia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Poin yang mendefinisikan tentang budaya. Yang pertama ada definisi budaya. Budaya dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi kepengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Hal ini mencakup semua unsur yang membentuk cara hidup suatu kelompok masyarakat. Yang kedua ada aspek-aspek budaya. Yang pertama ada nilai dan norma. Budaya menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, serta mengatur perilaku individu masyarakat. Yang kedua ada seni dan ekspresi, meliputi seni visual, musik, tari, bentuk ekspresi lainnya yang mencerminkan identitas budaya. Yang ketiga ada bahasa. Sebagai alat komunikasi, bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membawa makna budaya dan simbol-simbol yang mengikat komunitas. Ketiga ada pengaruh budaya. Pengaruh budaya mempengaruhi perilaku dan pola pikir individu. Misalnya cara berpakaian, cara berbicara, dan interaksi sosial sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat tertentu. Selain itu, budaya juga berperan dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Yang keempat ada budaya lintas. Dalam konteks globalisasi, interaksi antara budaya yang berbeda semakin meningkat. Pemahaman lintas budaya menjadi penting, terutama dalam konteks bisnis, pariwisata, dan hubungan internasional. Hal ini membutuhkan sensitivitas terhadap perbedaan budaya untuk menghindari konflik dan membangun kerjasama yang harmonis. Kelima ada teori budaya. Teori budaya terbagi menjadi dua, yaitu teori fungsional dan teori simbolis. Teori fungsional menekankan fungsi budaya dan memenuhi kebutuhan sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Sedangkan teori simbolis menyatakan bahwa budaya adalah sistem simbol dan makna yang membantu individu berkomunikasi dan berinteraksi. Yang keenam ada perubahan budaya. Budaya bukanlah entitas statis, ia berkembang seiring waktu. Proses adaptasi dan perubahan budaya dapat terjadi akibat pengaruh eksternal, seperti teknologi, migrasi, dan interaksi sosial. Hal ini dapat menghasilkan akulturasi, di mana elemen-elemen budaya yang berbeda saling mempengaruhi. Selanjutnya, hubungan ilmu dan budaya. Ilmu dan budaya memiliki hubungan yang erat. Ilmu dapat mencerminkan nilai-nilai budaya tertentu dan membantu dalam memahami serta mengkritisi budaya itu sendiri. Sebaliknya, budaya mempengaruhi cara manusia berpikir dan berinteraksi, sehingga membentuk dasar bagi pembagian ilmu. Melalui pemahaman budaya, ilmu dapat lebih relevan dan aplikatif dalam konteks sosial yang lebih luas. Ilmu dan budaya tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Poin penting mengenai hubungan ilmu dan budaya sebagai berikut. Yang pertama ada interaksi antara ilmu dan budaya. Ilmu dapat membantu dalam memahami dan menganalisis budaya. Sebaliknya, budaya memberikan konteks pada ilmu, membentuk cara pandang dan memahami ilmuwan terhadap objek kajian. Yang kedua ada pendidikan dan pembangunan budaya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan juga berperan dalam membentuk dan melestarikan budaya. Melalui pendidikan, nilai-nilai budaya dapat diajarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang kedua yaitu ada ilmu pengetahuan yang berkembang dan mempengaruhi perubahan budaya, seperti adopsi teknologi baru yang mengubah cara hidup masyarakat. Yang ketiga ada krisis budaya dan ilmu. Dalam menghadapi perubahan globalisasi dan modernisasi, seringkali terjadi krisis budaya. Ilmu sosial budaya berperan penting dalam menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan ini dengan cara mempertahankan nilai-nilai budaya yang positif sekaligus mengadopsi inovasi yang bermanfaat. Keempat, ada multidisiplin. Hubungan antara ilmu dan budaya bersifat multidisiplin. Banyak disiplin ilmu seperti psikologi, ekonomi, sejarah berkontribusi dalam memahami aspek-aspek budaya yang lebih kompleks. Selanjutnya ada dampak budaya terhadap ilmu. Di sini ada beberapa aspek-aspek dampak budaya terhadap ilmu. Yang pertama ada konteks sosial dan budaya. Perkembangan ilmu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan
budaya di mana ilmu tersebut muncul. Misalnya, masyarakat yang menghargai pendidikan dan penelitian akan lebih cenderung menghasilkan ilmuwan yang inovatif dan kreatif. Yang kedua yaitu pengaruh nilai dan etika. Nilai-nilai budaya mempengaruhi etika ilmiah dan cara peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian. Misalnya dalam budaya yang menekankan kolektivitas penelitian seringkali lebih berfokus pada manfaat sosial daripada kepentingan individu. Yang ketiga ada dialog antara ilmu dan budaya. Proses interaksi antara ilmu, pengetahuan, dan budaya bersifat dinamis. Ilmu tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga dapat mempengaruhi budaya itu sendiri, menciptakan dialog yang saling menguntungkan. Yang terakhir ada filsafat ilmu pendidikan sebagai jembatan. Filsafat ilmu pendidikan sebagai jembatan antara ilmu dan budaya, ia membantu menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan dalam konteks pendidikan yang beragam. Filsafat ini menyoroti pentingnya nilai-nilai pendidikan yang berakar dari budaya, sehingga pengajaran tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter dan etika peserta didik. Dalam filsafat pendidikan sebagai jembatan, ada ontologi dalam pendidikan. Yang filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pengetahuan dalam konteks pendidikan dengan mempertimbangkan aspek ontologis pendidikan, dan siswa dapat memahami bagaimana ilmu pengetahuan dibentuk dan diterima dalam konteks budaya mereka. Yang kedua ada epistemologi dan metode pembelajaran. Filsafat ini memberikan kerangka epistemologi yang mendasari cara pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan ini berarti mengembangkan metode pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan fakta, tetapi juga cara berpikir kritis dan reflektif. Penting dalam membentuk individu yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat yang beragam. Itulah pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.